Saya akan balas komentar kalian lagi ya, dari video yang kemarin, dari pertanyaan yang kemarin saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke, sudah saya siapkan ini. Oke, Mas punyaku MX63 Noken BRT. Nah, ini serinya seri berapa ini nggak disebutkan ini. TB-nya 32. Oke, bagus. Pakai Juken. Kendalanya kalau di RPM atas itu nahan. Fuel correction dibuat basah sedikit karena injektor masih standar. Kira-kira apa, Mas? Sudah coba-coba belum nemu yang pas. Oke, terima kasih sudah bertanya. Jadi, menurut analisa, dengan piston 63 ini ketemunya kan 180 cc ya. Tapi kalau di Juken menjadi 183. Ya dibulatkan aja 180 cc gitu aja ya. Terus Noken BRT ini serinya berapa? Kalau serinya buat bawahan ya bawahnya enak, atasannya agak sedikit ketahan. Terus TB-nya 32. Terus kendalanya ini kan, kendalanya kalau di RPM atas itu nahan. Injektornya karena standar. Oke, sekarang kita buat speknya disamakan dulu ya. Jadi kita buat di fuel kalkulator dulu karena injektornya standar, speknya sudah naik. Nah, untuk di sini ini udah saya siapkan ya. Debit injektor M-King itu 130 cc per menit. Kalau nggak percaya bisa lihat di sini. Nah, ini. Oh ya, kalau M-King 130 cc per menit. Nah, seperti itu ya. Di sini di website tertera 130 cc per menit. Jadi kita masukkan aja debitnya 130 cc per menit. Diameter pistonnya kita rubah ya. Dari 57 ke 63. Hasilnya ini 149,8 jadi 183,1. Terus estimation fuel correction-nya jadi plus 22. Oke. Kita langsung ke file data 2. Ya, kita klik OK. Nah, jadilah seperti ini nanti ya. Jadi di fuel kalkulator kita buat plus 22 semuanya dulu biar pas. Jadi disamakan speknya ya. Terus untuk yang kendala berikutnya, pertanyaan berikutnya, kendalanya kalau di RPM atas itu nahan ya. Oke. Kalau RPM atas itu nahan, itu berarti disetting di pengapian, ya. Karena ini klepnya masih standar, bukan injektornya standar. Ini klepnya ukuran berapa ini? Klepnya tidak disebutkan, cuman TB-nya 32, ya. Seperti itu. Ini kalau TB-nya 32. Mungkin pakai klep 2219 bisa jadi ya. Terus kita main di pengapian. Langsung aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini. Ini salah, ini bukan contoh yang benar. Ignition timing itu di sini. Nah, untuk ignition timing misalkan ya, kalau M-King itu kan mesinnya sama, mesin M-King, NVA, terus Vixion NVL, terus R15 itu basic mesinnya sama ya kan. Dari langkah pistonnya, diameter pistonnya semuanya sama karena keluarga Yamaha. Jadi otomatis timing pengapiannya, grafiknya sama. Oke. Di timing pengapian 180 derajat, 180 derajat, 180 cc maksud saya, itu timing pengapiannya dibuat mundur ya. Ini barusan saya dapat pertanyaan, Bang, timing pengapian itu kalau mundur itu ke atas atau ke bawah, dikurangi atau ditambah ya. Nah, ini banyak sekali yang belum paham setting pengapian, arti dari maju mundurnya ignition timing ini. Kalau maju seperti apa, kalau mundur seperti apa ya.
Jadi sekalian saya jelaskan aja di video ini, kalau pengapian maju itu artinya seperti ini. Nah, ini kan namanya derajat pengapian ya. Minus 10, ini 0, 10, 20, 30, 40, 50 sampai 70. Nah, angka-angka ini itu maksudnya adalah ignition timing di mana piston belum masuk ke TMA. Jadi piston sebelum masuk ke titik mati atas dalam hal melakukan langkah kompresi ya. Jadi saat langkah kompresi sebelum titik mati atas berapa derajat itu hitungannya di sini ya. Jadi misal di 30 ini berarti 30 derajat sebelum titik mati atas businya baru menyala. Nah, seperti itu. Jika di 40 berarti 40 derajat sebelum titik mati atas, sebelum ke angka 0 ini itu businya sudah menyala ya. Itu pemahaman dari ignition timing di Juken 5. Jadi jika ignition timingnya maju, itu artinya ke bawah ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau semakin turun ini artinya semakin maju karena 0 derajat sendiri ya, 0 derajat ini itu artinya titik mati atas ya, bukan titik mati bawah. Ini titik mati atas ya. Jadi piston itu bergerak dari sini, dari atas turun ke bawah ini ya, semakin bawah semakin maju ya. Seperti itu. Jadi kalau semakin ke atas ini itu semakin mundur. Jadi timing pengapiannya itu lebih terlambat, ya kan? Lebih awal maksudnya, bukan lebih terlambat. Lebih awal menyala. Jadi misal ditaruh di angka 40 ini itu businya menyala lebih cepat. Nah, seperti itu pemahamannya. Jadi kalau diturunkan seperti ini, itu artinya lebih maju. Atau kita sebut dengan pengapiannya itu sedikit telat. Ya. Jadi dimajuin. Oke, untuk yang tadi, untuk spek 180 cc ini tadi ya. Token asnya pakai BRT. Kita kembali lagi ke pembahasan. Jadi untuk noken as BRT sekali lagi saya singgung ya, noken as BRT itu kan bukaan klepnya selalu telat. Jadi maksudnya telat itu dalam hal bukaan klepnya itu lebih lama daripada bukaan klep standar. Jadi misalkan klep standar terbuka di 5 derajat, kalau di BRT bisa 9 derajat, bisa 16, bisa 20, bisa 23 dan seterusnya ya, tergantung serinya seperti apa. Seperti itu. Jadi di pembahasan kali ini mungkin aku juga akan membahas kenapa sih timing pengapian di noken as BRT itu selalu mundur. Ya. Karena untuk noken as racing sendiri itu kan karena bukaan klepnya telat, jadi udara yang masuk itu lebih sedikit, ya kan? Jadi bensin yang masuk itu jika dibuat lebih besar atau lebih banyak, otomatis powernya akan ngedrop, ya. Itu sudah saya coba ya. Jika terlalu basah, itu motornya jadi ngedrop, RPM atasnya jadi berkurang, alias nahan ya. Jadi power atasnya kerasa nahan, RPM-nya nggak mau naik, jadi stuck di sana saja ya. Misal powernya ada di 11.000, RPM-nya jadi ketahan di 9.000, nggak mau naik-naik ya. Padahal limiternya udah di setel 12.000 ya. Nah itu namanya RPM-nya nahan karena kebasahan. Jadi campuran udara dan bahan bakarnya tidak sama ya. Jadi harus disamakan. Jadi jangan dibuat terlalu basah kalau pakai noken as racing, kecuali kompresinya itu sudah naik. Jadi harus dipaskan ya. Jadi nggak boleh terlalu basah. Kecuali kalau untuk karakter bawaan itu dibuat basah dikit nggak masalah. Tapi jangan terlalu basah ya. Karena settinganku sendiri, ini tak kasih tahu ya. Settinganku sendiri itu di noken as seri T1 itu fuel koreksinya tak kurangin.
Terus ya tak kurangin seberapa itu rahasia ya. Terus timing pengapiannya tak mundurin. Mundurinnya seberapa ya rahasia juga. Ya pokoknya seperti itu. Jadi untuk melakukan racing itu timing pengapiannya dimundurin seperti ini. Tik 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 tik. Nah, seperti ini. Terus untuk cara settingnya seperti apa, Bang? Jadi tak kasih contoh aja. Jika 0 derajatnya di sini, terus 2%-nya di sini, ini kan TPS ya. Silakan di blok dulu. Terus digeser ke atas sedikit seperti ini, ya kan? Terus yang 5 derajat itu juga sama, dimundurin seperti ini. Ini kalau mundur naik ya. Kalau mundur naik, kalau turun itu maju ya. Jadi jangan salah, di Juken 5 itu prinsipnya seperti itu. Beda kalau sama ecu yang lain ya. Tapi mungkin prinsipnya sama. Nah, seperti ini. Ini untuk timingnya sampai berapa, Bang? Tergantung feeling Anda ya. Saya nggak bisa jadi menjadi patokan berapa derajat itu tergantung spek Anda, tergantung cara berkendara Anda seperti apa, dan tergantung juga mesinnya itu maunya seperti apa. Jadi timing pengapian ini harus kita cari sendiri ya. Tapi saya hanya menjelaskan secara basicnya kalau pakai Noken As Racing pengapian harus mundur, fuel correction harus dikurangi ya. Seperti itu. Jadi untuk fuel correction tadi ini sudah pas ya di plus 22. Tadi fuel correction tadi di mana? Oh, bukan. Kita ambil di fuel calculator tadi di file data 1. Nah, ini. Oh, bukan. Nah, seperti ini ya. Ini kan plus 22 karena injektornya standar. Terus ignition timing dibuat mundur. Seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, kita save dan send map. Untuk base map jangan pernah diotak-atik, oke? Kalau ngotak-atik base map itu mengembalikannya susah ya. Seperti itu. Terus untuk injektor timing jangan sampai lupa. Ini sangat penting ya kan. Injektor timing ini menyesuaikan dengan bukaan klep tadi ya. Jadi misal bukaan klepnya berapa ya tinggal ditambah berapa gitu. Misal bukaan klepnya di 9 derajat ya ini kita select all. Nah, kita tambah 9 seperti itu ya. Langsung add value, misal terbukanya di berapa derajat, Bang, innya. Nah, berapa derajat? Misal di 15 derajat ya tinggal plus 15 saja. Ya, semuanya ini terus diklik OK. Otomatis ini akan berubah langsung semuanya ya. Nah, nanti grafiknya akan seperti ini. Akan mengikuti. Ini untuk ignition timing jangan dirubah ya, biarkan seperti ini. Maksudnya secara keseluruhan jangan dirubah kecuali yang saya anjurkan ini tadi caranya ya. Di blok semuanya baru langsung ditambah total ya semuanya. Mengikuti grafik yang ada di Juken 5. Nah, jadi ini kan 360 di TDC ya. Jadi piston itu bergeraknya ke sini. Baru ke sini. Baru ke exhaust terus ke sini. Jadi bukan dari bawah 0 ini, bukan ya, tapi dari tengah. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya untuk RPM-nya yang nggak mau naik. Jadi ignition timingnya digeser lagi, Mas, dimundurin ya, jangan dimajuin. Soalnya banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya itu RPM-nya nggak mau naik itu banyak sekali. Jadi ya seperti itu, ignition timingnya dimajuin ya. Terus untuk grafik kurvanya itu jangan pernah dirubah satu-satu ya, tapi dirubahnya itu di blok semuanya ya. Jadi misalkan kayak gini ya biarkan seperti ini ya.
Kalau seperti ini ya biarkan seperti ini. Jangan dirubah satu-satu gini. Ini di atas, terus ini di bawah. Ini. Ya jangan ya. Jangan. Berbahaya. Nanti motornya jadi nggak enak. Ya seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Semoga penjelasan saya membantu. Jika saya ada salah-salah yang ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah ya mohon diluruskan. Kalau ada yang lebih jelas lagi, tulis saja di kolom komentar biar kita diskusikan bersama. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.